Bayangkan sebuah pesawat internasional yang siap lepas landas, namun tiba-tiba berbalik arah. Bukan karena masalah teknis, melainkan karena kemarahan seorang penumpang di kelas 1 atas cara penyajian kacang. Kejadian pada tanggal 5 Desember tahun 2014 ini menjadi awal dari skandal yang mengguncang dunia, mengungkap sebuah fenomena yang jauh lebih besar dan kompleks. Gapchil, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh para elit Korea. Peristiwa yang melibatkan Heather Cho, pewaris Korean Air, bukan hanya sekadar amukan pribadi, tetapi cerminan dari sebuah sistem yang telah berurat akar dan mengendalikan hampir seluruh sendi kehidupan di Korea Selatan. Sistem ini dikenal dengan nama Chaebol, dinasti bisnis yang mendominasi perekonomian, budaya, dan bahkan politik. Lalu, bagaimana bisa segelintir keluarga ini mengumpulkan kekuasaan sebesar itu? Dan apa artinya bagi masa depan Korea, sebuah bangsa yang dijuluki tanah ketenangan pagi? Sebuah negara hancur akibat perang, sebuah visi untuk bangkit, dan sebuah kemitraan yang mengubah segalanya. Inilah kisah awal kebangkitan Chaebol. Setelah Perang Korea, negara ini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Infrastruktur industri hancur total, dan ekonomi lumpuh. Untuk membangun kembali, pemerintah Korea Selatan mengadopsi strategi substitusi impor yang bertujuan membangun industri domestik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kebijakan proteksionis ini, yang didukung oleh bantuan asing dari Amerika Serikat, memberi ruang bagi para wirausahawan untuk tumbuh tanpa persaingan dari luar. Salah satu yang paling awal adalah pendiri Samsung, yang memulai bisnisnya dengan penyulingan gula dan manufaktur tekstil wol. Awalnya, pertumbuhan ini berjalan lambat dan kompetitif, namun semua berubah secara dramatis setelah kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Park Chung-hee. Park Chung-hee memiliki ambisi ekonomi yang besar dan tidak puas dengan laju pertumbuhan alami kapitalisme. Ia ingin mengakselerasi pembangunan industri dengan cepat. Solusi yang ia lihat adalah dengan bermitra dengan segelintir konglomerat, yaitu para Chaebol. Pemerintahannya merancang rencana pembangunan ekonomi 5 tahunan dan menyalurkan modal besar ke Chaebol untuk menjalankannya. Untuk memuluskan jalan, Park bahkan menasionalisasi bank-bank komersial, memungkinkan pemerintah mengarahkan modal domestik dan asing yang langka secara eksklusif ke Chaebol. Lebih dari itu, pemerintah seringkali menjadi penjamin pembayaran pinjaman asing bagi mereka, membuka keran modal yang sangat besar. Bayangkan jika pemerintah Amerika Serikat hanya menyalurkan dana ke Tesla, Exxon, dan Microsoft, mengabaikan bisnis lainnya. Inilah yang terjadi di Korea. Pemerintah juga memberikan subsidi, lisensi impor eksklusif, keringanan pajak, dan pelindungan dari pesaing asing. Ini adalah bisnis dalam mode mudah. Meskipun metode alokasi modal ini mengabaikan mekanisme pasar tradisional, hasilnya sangat mencengangkan. Ekspor Korea melonjak dari 852,5 miliar rupiah pada tahun 1962 menjadi 12,94 triliun rupiah pada tahun 1970, sebuah peningkatan 16 kali lipat dalam kurang dari 10 tahun. Produk domestik bruto per kapita juga melesat dari 1,6 juta menjadi 4,3 juta rupiah pada periode yang sama dan kemudian naik drastis menjadi 201 juta rupiah pada tahun 1996. Sistem ini memang berhasil membawa Korea ke panggung dunia, tetapi juga menumbuhkan bibit-bibit masalah serius di masa depan. Kesuksesan yang melenakan, sebuah gunung es utang, dan badai krisis yang mengungkap kerapuhan sistem. Ini adalah cerita tentang batas dari kekuasaan tanpa batas. Seiring berjalannya waktu, Chaebol menjadi terlalu besar untuk gagal. Para pendirinya mulai mengedepankan koneksi politik di atas efisiensi operasional. Mereka juga melakukan diversifikasi ke berbagai industri yang tidak berhubungan, seringkali tanpa pertimbangan matang, dan menumpuk utang dalam jumlah gila-gilaan karena adanya dukungan penuh dari pemerintah dan perbankan. Semua ini mencapai puncaknya pada krisis keuangan Asia, 1997. Sistem Chaebol mulai menunjukkan kerapuhannya. 30 Chaebol teratas,
memiliki rasio utang terhadap ekuitas rata-rata hampir 600%, jauh berbeda dengan rata-rata S&P 500 saat ini, yang hanya sekitar 60%. Akibatnya, 11 dari 30 chaebol terbesar kolaps antara Juli tahun 1997 dan Juni tahun 1999, termasuk kebangkrutan korporat terbesar dalam sejarah pada saat itu, yaitu Daewoo Group, dengan utang yang belum terbayar sebesar hampir 1,2 triliun rupiah. Kim Woo-chong, kepala Daewoo, melarikan diri dari Korea, meninggalkan rakyat sebagai penanggung utang. Ironisnya, ia kemudian kembali dan kejahatannya diampuni. Komunitas internasional dan IMF turun tangan dengan paket penyelamatan besar-besaran, tetapi mereka mengajukan beberapa syarat. Mereka menuntut peningkatan akuntabilitas manajerial, transparansi keuangan, dan tata kelola yang lebih baik. Menurut mereka, salah satu alasan utama kegagalan sistem Korea adalah sifat buram dari sistem chaebol. Mereka ingin memastikan kekuasaan chaebol tidak lagi tak terkendali. Namun, apa yang terjadi setelahnya hampir seperti lelucon. Pasca paket penyelamatan, banyak skandal korupsi, dan kurangnya transparansi yang melibatkan chaebol. Adalah struktur kepemilikan chaebol yang sangat tidak transparan, dan minimnya pengaruh investor minoritas, memungkinkan mereka melakukan apa saja di dalam kerajaan bisnis mereka. Sebuah pasar saham yang dihukum karena ketidakpercayaan, sebuah ekonomi yang tidak merata, dan sebuah janji kemakmuran yang hanya dinikmati segelintir orang. Inilah harga yang harus dibayar atas dominasi chaebol. Sistem chaebol yang bermasalah telah menyebabkan fenomena yang dikenal sebagai Korea Discount. Saham perusahaan Korea diperdagangkan jauh di bawah saham perusahaan sejenis dari Jepang atau Taiwan. Jika Samsung diperdagangkan seperti para pesaingnya, nilainya bisa berlipat ganda. Alasannya jelas, investor, baik asing maupun domestik, tidak mempercayai chaebol. Mereka dikenal sering melakukan transaksi pihak terkait yang merugikan pemegang saham minoritas. Misalnya, sebuah perusahaan chaebol yang berkinerja buruk akan dipaksa dijual dengan harga tinggi ke perusahaan lain yang berkinerja baik yang juga dimiliki oleh keluarga yang sama. Ini memperkaya keluarga chaebol dengan mengorbankan pemegang saham lainnya. Selain korupsi, masalahnya juga terletak pada dominasi ekonomi chaebol yang sangat timpang. Pada tahun 2024, pendapatan 30 perusahaan teratas di Korea menyumbang 77% dari total PDB. Bandingkan dengan Amerika Serikat, di mana 500 perusahaan teratas menyumbang 66% PDB. Ini menunjukkan konsentrasi kekuasaan yang luar biasa. Akibatnya, perusahaan kecil dan menengah memiliki sedikit pilihan dan berada pada posisi tawar yang lemah. Chaebol memanfaatkan kekuatan ini untuk menekan para pemasok. Hyundai, misalnya, setelah mengakuisisi Kia, memaksa pemasok untuk secara eksklusif memasok produk ke mereka saja. Samsung menuntut rincian teknis sebagai syarat kontrak yang memungkinkan mereka menyalin ide dan memotong pemasok perusahaan kecil dan menengah. Lotte memaksa pemasok kecil untuk berpartisipasi dalam acara promosi dengan biaya sendiri. Praktik-praktik ini tidak selalu ilegal, tetapi merupakan hasil dari konsolidasi kekuasaan yang memungkinkan mereka mengendalikan seluruh pasar. Dominasi ini juga menciptakan kesenjangan sosial. Hanya sebagian kecil warga Korea yang bekerja di perusahaan chaebol, tetapi mereka dibayar 60% lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bekerja di perusahaan kecil dan menengah. Hal ini membuat perusahaan kecil dan menengah kesulitan menarik talenta. Ditambah lagi, chaebol cenderung mengurangi rekrutmen baru, menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak menciptakan lapangan kerja. Tingkat pengangguran untuk usia 20 di Korea adalah yang tertinggi, mencapai hampir 20%. Ketika kekuasaan telah mengakar begitu dalam, bisakah sebuah sistem diperbaiki? Inilah pertanyaan yang menggantung di udara, tanpa jawaban yang pasti. Masa depan sistem chaebol ini terlihat suram. Ketika sebuah sistem telah begitu mengakar, ia menjadi terlalu besar untuk gagal dan terlalu rapuh untuk diperbaiki. Jika ada politisi yang mengkampanyekan reformasi, chaebol akan menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan karier mereka.
Jika kantor hukum mengambil kasus melawan chaebol, mereka akan kehilangan klien terbesar mereka. Jika universitas dan profesor mempublikasikan riset yang mengkritik chaebol, mereka akan kehilangan pendanaan. Jika media memberitakan hal buruk tentang chaebol, mereka akan kehilangan akses pasar dan investor. Bahkan jika seseorang mencoba membubarkan chaebol, para pekerja akan khawatir Korea akan jatuh ke dalam lubang ke bawah. Korea adalah contoh dari apa yang terjadi ketika monopoli mengakar dan kekuasaan keluarga tidak terkendali. Meskipun kerja keras dan kebaikan adalah ciri khas rakyat Korea, negara ini kini dijalankan oleh raja dan ratu yang dilantik sendiri. Para chaebol mengendalikan pabrik, jalan, pelabuhan, bank, firma hukum, dan bahkan pemerintah. Para pewaris ini lahir dengan sendok emas di mulut mereka dan kacang macadamia yang tersaji dengan indah. Mereka tidak membangun Korea, tetapi ada kekhawatiran bahwa mereka akan menghancurkannya. Korea berada di persimpangan jalan. Bisakah sebuah bangsa yang begitu bangga dengan kemajuan dan inovasinya melepaskan diri dari rantai masa lalu yang justru menciptakan kemajuan itu? Apakah rakyat Korea, yang dikenal karena semangat kolektivismenya, akan bangkit melawan fondasi ekonomi yang justru menahan mereka? Atau apakah mereka akan terus menerima sistem ini, berharap remah-remah kemakmuran akan jatuh dari meja para chaebol? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak memiliki jawaban mudah, tetapi masa depan Korea bergantung pada bagaimana mereka memilih untuk menjawabnya.